Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Nikmat kesehatan, nikmat kekuatan serta keteguhan iman yang sampai hari ini kita termasuk orang
orang-orang yang beragama Islam. Karena kita yakin dengan seyakin-yakinnya, orang yang mati di luar Islam maka dia kekal abadi selama-lamanya. Waliyahillah. Karena itu kita sebagai kaum muslimin hendaklah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta agar diistiqomahkan Allah Subhanahu wa taala terus berada di atas ketaatan, terus sebagai orang-orang yang beragama Islam sampai mau menjemput kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita sekalian, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau radhiyallahu alaihim jami'an, dan kepada seluruh kaum muslimin yang terus beristiqomah di atas sunnahnya. Masyarakat muslimin, sidangnya masyarakat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari ke depan kita akan menyaksikan dua perayaan besar yang akan dilaksanakan oleh kaum selain dari umat Islam. Yang pertama, pada tanggal 25 Desember, maka kita akan mendapati bagaimana orang-orang atau umat-umat Kristiani akan merayakan hari Natal yang merupakan hari raya bagi mereka, dan itu adalah menjadi hak bagi mereka. Kemudian nanti beberapa hari ke depannya akan kita menyaksikan bahkan sebagian kaum muslimin akan merayakan yang namanya Tahun Baru. Sekarang mari kita melihat bagaimana Islam memandang dari dua perayaan ini. Apa sikap kaum muslimin terhadap dua perayaan ini? Bahwa yang pertama itu adalah menjadi hak bagi umat Kristiani ketika mereka merayakan hari Natal pada tanggal 25 Desember, sebagaimana kaum muslimin yang juga memiliki hari raya yang bernama Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Namun yang kita saksikan saat sekarang ini, dan kita mau memperingati kepada kaum muslimin, terkadang dan kebanyakan kaum muslimin ikut-ikutan dalam perayaan mereka tersebut. Mereka itu bergembira di dalamnya. Bahkan di antara kaum muslimin ikut memberikan ucapan selamat terhadap perayaan-perayaan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani di zaman itu. Tak pernah kita dapat satupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ucapan kepada mereka. Bahayanya ucapan-ucapan tersebut, karena mereka meyakini bahwa ketika pada tanggal 25 Desember adalah telah lahir seorang anak yang mereka akui sebagai anak Tuhan. Pada saat itu yang kita yakini Nabi Isa alaihissalam adalah merupakan Nabiullah di antara para nabi dan rasul yang ada yang Allah Subhanahu wa taala utus di muka bumi ini. Namun umat Kristiani menjadikan bahwa Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Maka bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Kita menyebutkan bahwa dalil di dalam Al-Quran ketika orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, dalam surah Maryam Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qalu takhadhu rahman walada, dan mereka berkata Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Takadus samawati yatafattarna minhu, hampir saja langit pecah. Wa tanshaqqul ard, hampir-hampir saja bumi terbelah. Wal ardu tattakhidul jibalu hadda, dan hampir-hampir saja gunung-gunung itu runtuh karena sebuah ucapan. Apa ucapan hal tersebut? Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wal jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Ada orang yang mengucapkan
Allah yang Maha Pengasih itu mempunyai anak. Ketika ada yang mengatakan bahwa seorang manusia itu adalah anak Tuhan, maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hampir-hampir saja langit itu pecah, bumi mau terbelah, dan gunung-gunung mau runtuh lantaran ada orang yang mengucapkan Anda aulir rahmani walada. Allah yang Maha Penyayang itu memiliki anak. Maka ketika umat Kristiani meyakini bahwa telah lahir anak Tuhan, datang kita kaum muslimin mengucapkan selamat, maka seolah-olah kita mengucapkan selamat, engkau telah mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan. Selamat, engkau telah mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan dari yang tiga dari yang satu. Mengapa kita mau mengucapkan selamat kepada mereka? Padahal itu adalah perkataan yang sangat besar, dimurkai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sama sekali bagi kaum muslimin tidak boleh kita memberikan ucapan selamat kepada mereka. Bahkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada seseorang yang berkata yang dia tidak menganggap perkataan itu ternyata besar di sisi Allah, yang dengannya Allah melemparkannya masuk ke dalam neraka jahanam selama 70 tahun perjalanan. Kalau kita menyaksikan orang yang berbuat maksiat, orang yang telah membunuh, kemudian kita mengatakan selamat engkau telah membunuh. Orang yang telah mencuri, kita katakan selamat engkau telah mencuri. Bagaimana lagi orang yang berbuat syirik, orang yang mengatakan Allah memiliki anak? Maka di mana kemuliaan kita sebagai kaum muslimin? Makna toleransi di dalam Islam telah diajarkan, tapi kita tidak boleh kebablasan bagaimana makna toleransi tersebut. Kita harus memberikan hak-hak orang-orang kafir di luar Islam. Kita memberikan mereka kebebasan dalam melaksanakan ibadah mereka. Tapi kita juga punya aturan-aturan bagaimana menyikapi perayaan hari-hari raya mereka. Yang kedua, kebanyakan kaum muslimin juga memakai atribut-atribut perayaan orang-orang kafir. Di antara mereka ada yang memakai topi-topi sinterklas. Di mana jati diri kita sebagai kaum muslimin? Perempuan-perempuan yang mengenakan jilbab sebagai lambang seorang muslimah, mengenakan topi-topi sinterklas di atas kepalanya. Maka kita sendiri yang menghinakan Islam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan dia ditinggikan dari yang lainnya. Maka kata Umar bin Khattab, kita dulu hina, kemudian Islam datang memuliakan kita, tapi kita sendiri yang menghinakan diri kita. Maka sama sekali tidak boleh kaum muslimin untuk memberikan ucapan-ucapan selamat kepada mereka, ikut perayaan-perayaan mereka, menggunakan atribut-atribut mereka. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Maka kenapa kita mencari muka Allah Subhanahu wa Ta'ala demi untuk mendapatkan kebaikan dunia dari orang-orang kafir waliyadzubillah. Dan masih banyak persoalan-persoalan, namun kita di hari Jumat ini maka kita peringkas hal itu. Persoalan yang kedua, bagaimana perayaan-perayaan tahun baru yang nanti pada tanggal 31 Desember sebagian seluruh manusia seluruh dunia, sebagian besar kaum muslimin yang ikut latah juga merayakan hal-hal tersebut. Kalau kita melihat apakah perayaan tahun baru itu adalah merupakan bagian dari Islam, maka kalau kita lihat sejarah sebelum masuknya umat Kristiani di kota Romawi, Roma sekarang ini, daerah Italia pada saat sekarang ini, sebelum Kristen masuk di sana, maka orang-orang Romawi itu menyembah pada dewa-dewa. Makanya dijadikan nama-nama bulan Masehi itu adalah merupakan nama-nama dewa mereka. Di bulan Januari mereka menyembah hal tersebut karena ada dewa yang mereka namakan dengan dewa Janus. Di Februari ada dewa mereka yang nama Pebuno. Di bulan Maret ada dewa mereka yang bernama dewa Mars. Di April ada di situ dewa mereka yang bernama Aprilia atau Aphrodite. Di bulan Mei ada nama dewa mereka yang bukan dewa Maya. Kemudian di bulan Juni ada nama dewa mereka namanya dewa Juno. Kemudian September, Oktober, November, Desember itu artinya 7, 8, 9 dan 10 karena bulan di zaman dulu itu cuma ada 10.
Nanti 35 tahun sebelum Masehi, seorang kaisar Romawi yang bernama Julius Caesar menamakan bulan Juli dengan mengambil namanya Juli. Kemudian terbunuhnya Julius Caesar diganti dengan seorang kaisar yang bernama Augustus, maka dinamakan bulan 8 yang bernama Agustus. Sehingga perayaan mereka di bulan Januari sebenarnya itu adalah simbol perayaan mereka ketika mereka mengagungkan Dewa Janus. Mereka mengagungkan Dewa Janus, dewa yang mereka gambarkan memiliki dua wajah, satu menghadap ke depan, satu menghadap ke belakang, yang dipasang satu itu di depan pintu-pintu gerbang mereka, karena mereka lah yang menjaga kota ini, kata mereka. Maka mereka merayakan perayaan-perayaan tersebut. Kemudian diadopsi oleh orang umat Kristiani setelah masuk di kota Roma. Kemudian kita kaum muslimin ikut latah merayakan hari-hari tahun baru tersebut. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man tashabbaha bi qaumin fahuwa minhum." Siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Kalau umat Kristiani wajar mereka memang melaksanakannya, tapi kita umat Islam tidak ada ajaran contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita juga merayakan yang namanya tahun baru. Dan tahun baru akan kita dapati begitu banyak kemungkaran di dalamnya. Paling pertama dia adalah merupakan tasyabbuh. Kita mengikuti orang-orang terdahulu, bukan dari golongan orang-orang Islam. Maka kalau kita mengikuti golongan orang-orang terdahulu, maka kita takut pada hari kiamat kita akan dikumpulkan bersama mereka di akhirat kelak, waliyadzubillah. Di mana tempat mereka orang-orang kafir tersebut di akhirat? Kita tidak mau kumpul dengan mereka, maka kita sama sekali tidak boleh mengikuti apa yang menjadi tradisi-tradisi, budaya-budaya bagi mereka. Biarkanlah mereka melaksanakannya, tapi kita sendiri tidak melaksanakan hal tersebut karena kita mulia dengan Islam. Kita tidak menghinakan diri kita ketika Islam itu telah berada di dalam hati-hati kita. Kemungkaran yang kedua adalah perbuatan mubadzir. Karena itu adalah merupakan perbuatan dosa. Kita keluarkan uang kita buat acara, maka kita sama dengan menghambur-hamburkan uang kita. Yang ketiga, kemungkaran pada tahun baru adalah orang kebanyakannya membunyikan atau meletuskan petasan demi petasan. Nanti jam 12 malam tepat, semua orang membunyikan petasan. Kami peringatkan kepada kaum muslimin bahwa membunyikan petasan bukan Anda yang mendengarkan, tapi siapa saja di daerah itu yang mendengarkan. Yang mendengarkan ada orang tua, ada orang yang sakit, anak-anak bayi yang sementara tertidur. Anda membunyikan petasan, maka sama dengan Anda menzaliminya. Anda telah berbuat dosa. Bagaimana kalau ada orang penyakit jantung, Anda bunyikan petasan dan dia meninggal dunia, Anda telah membunuhnya. Bagaimana jika ada anak bayi yang tersentak tadi tidurnya, antara kita membunyikan petasan dan dia dibawakan ke rumah sakit gara-gara perbuatan itu, kita sendiri yang menanggung dosanya. Untuk apa kita membunyikan petasan-petasan tersebut? Yang tujuannya adalah mengganggu. Kalau kita katakan petasan itu karena waktunya sekarang, semua orang membunyikan petasan. Apakah kita mau katakan kepada orang sakit, jangan dulu sakit kalau dengan petasan di malam tahun baru? Apakah kita mau katakan kepada bayi, jangan dulu kaget kalau malam tahun baru? Tidak ada jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai kepala rumah tangga juga menjaga anak-anak kita. Jangan kita memberikan buah-buah untuk mengajarkan kepada mereka membunyikan petasan petasan. Dan banyak kejadian orang yang membunyikan petasan jari-jarinya hancur karena petasan itu meletus di tangannya. Bagaimana kalau tangan-tangan mumil anak kita meletus di tangannya petasan tersebut? Kita sendiri yang mengajarkan mereka hal itu. Maka sama sekali tidak boleh lagi kita membeli petasan-petasan. Itu adalah perbuatan mubadzir, apalagi itu adalah perbuatan yang mengganggu, bahkan bisa membunuh orang-orang yang mendengarnya. Termasuk orang yang membunyikan petasan, maka kita tidak boleh ikut bergembira padanya. Kita ikut marah, kita ikut jengkel. Ketika ada orang yang terzalimi, kita ikut bergembira, bukan kita ikut euforia meskipun kita tidak
bukan dengan menonton petasan-petasan hal tersebut. Kemudian kemungkaran selanjutnya kebanyakan anak-anak yang diajarkan oleh orang tuanya itu meniup trompet-trompet pada malam tahun baru. Ketika syariat adzan, sebelum adanya panggilan adzan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau mengajarkan kepada sahabatnya apa panggilan untuk orang datang ke masjid. Maka ada yang mengusulkan, bagaimana kalau kita meniup trompet? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, trompet itu adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Bagaimana kalau kita membunyikan lonceng? Kata Rasulullah, lonceng adalah perbuatan orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan syariat dengan adanya panggilan adzan. Kemudian bagi orang tua yang senantiasa memberikan trompet kepada anaknya, coba kita berpikir secara kesehatan. Kalau orang yang membuat trompet tersebut, apakah dia mencobanya atau tidak? Pasti dia akan mencobanya, dan kita tidak tahu ini orang yang membuat trompet apakah dia steril atau dia punya penyakit yang berat. Setelah dia buat, maka bukan dia yang menjual, ada orang yang datang mengambil. Maka kalau dia mau ambil di tempat pembuatnya, dia akan coba lagi. Setelah dia sudah coba, dia taruh di pinggir jalan. Setiap orang yang mau beli pasti akan dia coba. Maka berapa trompet itu yang telah masuk di mulut orang, datang kita belikan trompet anak kita, kemudian dia memasukkan ke mulutnya, maka sama sekali bahwa kita sendiri yang akan memberikan mudarat kepada anak-anak kita. Selain berdosa, maka kita sendiri yang merugikan anak-anak kita. Kemudian yang terakhir adalah banyaknya maksiat-maksiat yang dilakukan. Muda-mudi, perempuan, laki-laki banyak keluar di malam hari, dan ini kebanyakan kaum muslimin, apalagi kita yang memiliki anak perempuan, tahan anak-anak kita. Banyak kemaksiatan, bahkan banyak mereka dilecehkan oleh pemuda-pemuda yang tidak bertanggung jawab atas nama cinta, atas nama pacaran, dibawa ke sana kemari, mereka dinodai. Kita sendiri yang memberikan izin kepada mereka. Maka tahan anak-anak kita, terutama anak perempuan kita. Jaga mereka, jangan biarkan keluar rumah. Tetapkan mereka di dalam rumah. Karena sungguh sangat bahaya ketika perayaan tahun baru menggoda. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu azima lisani wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa salatullahi wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai kesimpulan bagi kita, jaga kemuliaan kita dengan Islam. Ketika Allah memuliakan kita dengan Islam, maka kemudian jangan menodai Islam tersebut, jangan menghinakan diri kita. Yang kedua, bahwa tidak boleh kita mengikuti tata cara budaya orang-orang kafir, karena kita tahu kita akan dikumpulkan bersama mereka nanti di akhirat kelak. Yang ketiga, bahwa perbuatan-perbuatan maksiat harus kita ingkari, wajib untuk kita ingkari. Tidak boleh untuk kita saling tolong-menolong padanya. Kemudian yang terakhir kami wasiatkan, jika malam tahun baru kami sungguh mengherankan ketika orang-orang kemudian menyambut tahun baru itu dengan sukacita. Padahal bisa saja takdirnya ternyata di tahun itu adalah merupakan tahun kematian baginya. Maka yang perlu kita lakukan adalah banyak berdoa kepada Allah. Doa kita adalah agar tahun sebelumnya dosa-dosa yang kita lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk tahun berikutnya kita minta agar kita termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, jaga diri kita dan keluarga kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di hari Jumat ini
kita diperintahkan untuk banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Wa na'udzu bika minan nar. Wa na'udzu bika minan nar. Wa na'udzu bika minan nar. Wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Waghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.